Assalamualaikum Ustadz Yusuf Abu Salman. Suaranya sudah. Suaranya belum terdengar Ustadz. Halo. Teman-teman dengar suaranya Ustadz? Belum Ustadz. Belum ya? Coba kita kontak lagi. Assalamualaikum Ustadz. Gambarnya sudah kelihatan tapi suaranya belum terdengar Ustadz. Alhamdulillah ada. Tadi belum terlalu. Oh ya, sudah terdengar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gambarnya miring Ustadz. Kameranya agak bisa di ini Ustadz. Di apa? Kameranya miring. Oke, siap. Selamat ya sini. Udah depan sini. Sudah. Kalau ini ke sini ya. Landscape bisa di itu nggak Sat? Di horizontal maksudnya diluruskan gitu Sat? Horizontal, oke. Masalahnya terkait sama ini. Lagi ngecas ya Sat ya? Iya lagi ngecas lupa tadi nggak. Oke, kalau dibalikin bisa nggak ya? Dibegini terbalik ya saya? Terbalik Sat, Ustadz kepalanya di bawah itu. Nah begitu Sat, ya ini begitu ya. Itu. Ya begitu Sat. Ya, cuman oke, sebentar. Saya itu dulu sebentar ya, malu. Nggak ada operator nih. Apa Sat? Siap. Oke, sebentar. Oke. Sebentar ya. Oke, ini kayaknya udah lumayan. Lumayan ya. Alhamdulillah. Udah Ustaz, siap. Oke, alhamdulillah sehat. Baik. Mohon izin dimulai Ustaz ya. Boleh. Siap, oke. Baik teman-teman, mohon izin saya buka. Kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Yang saya hormati Ketua STAI Al-Hidayah Bapak Dr. Unang Wahidin MPDI, yang kami hormati Al Ustadz Yusuf Abu Salman LC MPD Hafizahullah Ta'ala selaku pemateri kajian mahasiswa malam hari ini, dan seluruh mahasiswa-mahasiswi STAI Al-Hidayah Bogor yang alhamdulillah malam hari ini di hari Sabtu ya tanggal 27 November 2021 kita bisa kembali menghadiri undangan dari LDTBA Lembaga Dakwah Tahfidz dan Bahasa Arab dalam program kajian mahasiswa. Insya Allah malam ini kita akan mendengarkan sama-sama nasihat dari dosen kita, Ustadz kita, yaitu Ustadz Abu Salman Yusuf LC MPD. Temanya yang akan dibawakan yaitu tentang kebutuhan manusia terhadap hidayah Allah Ta'ala. Jadi kalau ditanya siapa yang nggak butuh hidayah ya, pasti semua kita akan butuh hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti apa pembahasannya? Tentunya tema ini sangat menarik bagi kita untuk kita kaji dan tadabbur. Oleh karena itu nanti di sesi akhir materi kita minta partisipasi dari teman-teman untuk sharing ya, tanya jawab, diskusi terkait dengan tema yang akan beliau nanti sampaikan. Baik, langsung saja kepada Al Ustadz Abu Salman Yusuf LC MPD Hafizahullah Ta'ala. Kami persilakan untuk memberikan nasihatnya kepada kami. Kepada Al Ustadz, falyatafaddal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
وصفيه من خلقه وخليله وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم القيامة. أما بعد. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan SDI Al-Hidayah, kemudian juga Al-Ustaz Al-Fadil Budi yang telah mempersilahkan ataupun memberikan kesempatan pada saya untuk memberikan pembahasan tentang kebutuhan atau hajat kita sebagai manusia terhadap hidayah. Dan alhamdulillah walaupun kedua kalinya ini saya bisa bertatap muka bersua dengan para mahasiswa dan para mahasiswa sekalian di prodi IAT di semua prodi, semua prodi, masya Allah. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang berkah, dan ketika kita berpisah pun perpisahan yang maksum, yang dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, pembahasan tentang kebutuhan kita terhadap hidayah Allah Tabaraka wa Ta'ala ini sangat penting sekali ya untuk mereview, karena kita sudah paham, sudah tahu pentingnya hidayah tersebut. Dan hajatuna ilal hidayah, kebutuhan kita terhadap hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini melebihi daripada kebutuhan kita dari sekedar makan dan minum ya. Yakni inna hajata an-nasi ilal hidayah ini a'zam min hajatihim ila ta'am wa syarab. Kenapa lebih penting ataupun lebih darurat daripada kebutuhan kita daripada makan dan minum? Nah, karena kata para ulama bahwasanya li'anna at-ta'am wa syarab yahtajuhuma al-insan liyahya hadhihi al-hayat al-qasirah al-faniyah. Jadi makan dan minum ini hanya untuk menopang kehidupan kita di dunia ini. Akan tetapi wa ammal hidayah, adapun hidayah taufik dari Allah Azza wa Jalla, ini allati tanbani 'alaiha al-hayat al-akhirah al-mustamirrah ad-daimah. Nah, hidayah ini lebih daripada itu. Hidayah ini merupakan patokan ya keselamatan di dunia dan akhirat. Kalau tadi makan dan minum, kita selamat dari penyakit, dari kelaparan di dunia saja ya. Tetapi hidayah ini mencakup dunia dan akhirat. Jadi seorang akan terbimbing hidupnya di dunia, tidak akan gelap mata ya. Hudan lil muttaqin, hidayah bagi orang-orang yang bertakwa ya. Dan ini bukan ya tulisan di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengungkapkan statement yang bagus sekali yang saya nukil, bahwasanya wal abdu mudarrun daiman. Jadi seorang hamba ini darurat ataupun membutuhkan sekali ya dengan sangat terhadap hidayah selamanya, daiman, ila an yahdiyahullahu as-sirat al-mustaqim fa huwa mudarrun ila maqsudi hadha ad-du'a. Jadi seorang hamba ini butuh kepada siratal mustaqim atau hidayah jalan yang lurus dalam hidupnya. Apa yang lurus nanti kita akan sedikit singgung, bahwa tanpa hidayah ini kita tidak akan bisa meniti sirat al-mustaqim. Dan seorang hamba senantiasa berdoa ya. Senantiasa berdoa untuk itu. Nah, karena ketika seorang hamba tanpa hidayah Allah Azza wa Jalla, dia akan linglung, dia akan gelap jalan, tidak akan tahu arah, kemudian tidak akan tahu, mengerti, faham rambu-rambu untuk menuju ataupun meniti jalan siratal al-mustaqim, karena tidak ada keselamatan dari siksa neraka. Kemudian juga tidak akan ada kebahagiaan di dunia dan bahkan di akhirat kecuali dengan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ketika seorang hamba hidupnya tanpa hidayah Allah, tanpa kita dibimbing oleh hidayah Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita ini akan berada dua pilihan. Dua pilihannya tanpa hidayah, dua pilihan, dan dua-duanya buruk. Yang pertama, imma minal maghdub alaihim, entah dia itu tergolong pada golongan yang maghdub alaihim dalam surah Al-Fatihah, yaitu orang-orang Yahud yang berilmu tetapi tidak beramal.
ilmunya ini tidak menjadi hidayah. Ilmunya tidak menjadi hidayah karena dia tidak minta kepada Allah dan Allah tidak menganugerahkan hidayah kepada orang-orang Yahudi tersebut sehingga maghdub alaihim, dibenci, dikutuk, disiksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa imma minadh dhalin, atau jadi kelompok yang kedua, beribadah banyak tetapi bukan pada jalur hidayah. Bukan berilmu, yaitu orang-orang Nasrani. Sebagaimana dalam kitab-kitab tafsir para ulama, ya. Jadi ini bahaya kalau kita hidup tanpa hidayah, ya. Sebagaimana orang mencari alamat atau tujuan tertentu tanpa ada rute, itu bahaya. Dia bisa ke jalan yang dia tidak tuju. Nah, hidayah kita ini akan membimbing, atau hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akan membimbing kepada shiratal mustaqim atau surga Allah tabaraka wa taala. Nah, menegaskan kembali istilahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya waqad qala ta'ala nabiyhi, Allah tabaraka wa taala pernah berfirman kepada nabinya Muhammad alaihi assalatu wassalam, ba'da sulhul Hudaybiyah, setelah terjadinya perdamaian atau gencatan senjata sulh Hudaybiyah, wa bai'at ar-ridwan, setelah terjadinya peristiwa bai'at ar-ridwan. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Al-Fath, ya, inna fatahna laka fatham mubina, kami telah berikan anugerah kemenangan kepada engkau wahai Muhammad, kemenangan yang gemilang, itu Fathu Makkah. Nah, liyaghfira laka Allahu ma taqaddam, agar Allah tabaraka wa taala mengampunimu dari dosa-dosa yang telah lampau, wa ma ta'akhkhar min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika, dan Allah sempurnakan nikmat kepadamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akhir daripada ayat ini, wa yahdiyaka siratan mustaqima, dipungkas dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, subhanallah. Wa yahdiyaka ila siratan mustaqima. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memungkas dalam ayat tersebut, setelah memberikan kemenangan, kemudian telah memberikan ampunan, ya, kemudian menyempurnakan nikmat, Allah tabaraka wa taala menutup seolah-olah segala nikmat itu adalah hidayah. Wa yahdiyaka ila siratan wa yahdiyaka siratan mustaqim. Nah ini subhanallah, kemudian ditegaskan lagi bahwa fahajatul abdi, hajat atau kebutuhan seorang terhadap hidayah ini, untuk meminta hidayah, fahajatu al-abdi ila su'ali al-hidayah daruratun atau daruriyatun fi sa'adatihi wa najatihi wa falahihi. Ini sangat penting. Jadi penentu pada kehidupan yang selanjutnya. Apakah dia akan bahagia atau dia akan apakah dia akan bahagia atau sukses. Ya, jadi penentu sukses atau tidaknya ini tergantung hidayah Allah Subhanahu wa taala, ya. Sukses maksudnya di akhirat. Beda dengan kebutuhan terhadap rezeki. Dan semua makhluk butuh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada manusia. Nah, kita sebagai umat Islam, sebagai kaum mukminin, kita butuh rezeki yang halal, butuh juga kemenangan dalam kesuksesan dalam dakwah, kesuksesan dalam jihad, kesuksesan dalam hidup kita. Tetapi kata para ulama mengatakan bahwasanya fa innallaha yarzuquhu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah jamin rezekinya. Bahkan setiap makhluk dijamin rezekinya. Hatta al-kuffar, orang kafir, hatta al-hayawanat, sampai hewan-hewan itu semua Allah Subhanahu wa taala berikan rezekinya. Nah, alasan bahwasanya kita lebih butuh atau kebutuhan kita lebih darurat daripada kebutuhan kita terhadap hidayah, lebih darurat daripada kebutuhan kita terhadap rezeki dan kemenangan dalam perang misalnya, atau dalam jihad atau dalam dakwah, alasannya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada manusia, seorang hamba, kemudian seorang rezekinya itu Allah cukupkan, putus, berarti selesai hidupnya. Artinya rezekinya itu akan berakhir dengan berakhirnya hidup dia. Ya, atau misalnya kita butuh kemenangan dalam jihad fisabilillah. Kita berjihad fisabilillah itu tidak mesti semuanya artinya menang dalam tanda kutip. Pasti suatu saat
atau di suatu peperangan pasti ada kekalahannya. Maksudnya tidak menguasai kufar. Nah, kita akan misalnya gugur fi sabilillah, maka selesai. Tetapi subhanallah, hidayah ini lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah. Hidayah ini akan mustamir, akan berlanjut ke akhirat nanti. Nah, kalau rezeki selesai, putus dengan matinya kita. Tapi hidayah akan Allah Subhanahu wa taala bimbing terus, bahkan pasca kematian pun kita akan dibimbing oleh Allah Tabaraka wa taala menuju surga. Ya, menuju surga Allah Tabaraka wa taala. Nah, ini memang terbukti bahwasanya seorang mukmin ini butuh terhadap hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada jalan Shiratal Mustaqim atau jalan yang lurus adalah seseorang muslim paling tidak 17 kali meminta hidayah kepada Allah Tabaraka wa taala. Kalau orang mukmin itu sadar bahwa yang dibaca itu adalah doa hidayah. Masalahnya setiap kita sering sekali tidak fokus, tidak khusyuk dalam salat sehingga yang dibaca itu apa artinya? Ya, kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah. Itu kan doa. Ya, panjatan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah tiap menit, tiap detik. Tetapi terkadang hati kita kosong, tidak khusyuk. Hati kita ke jalan, hati kita di permainan, hati kita di pasar, hati kita di teman. Ini membaca ihdinas siratal mustaqim seperti membaca komik atau apa. Nah, ini sangat-sangat bahaya sekali ya. Bahwa kita harus sadar bahwasanya setiap sholat itu paling tidak 17 kali bagi orang yang paling malas itu adalah meminta hidayah kepada Allah Tabaraka wa taala. Nah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Bagi setiap muslim sudah seyogyanya minta terus, memaksa terus mengejar terus doa hidayah tersebut agar dia tetap hidayah, karena dia butuh. Tanpa hidayah hidupnya tidak akan sukses, tidak akan mendapatkan surga Allah Tabaraka wa taala. Nah, Ibnu Qayyim dalam hal ini juga berkomentar ya terkait dengan Shiratal Mustaqim, walamma kana su'alullahil hidayah ila Shiratal Mustaqim ajallal matalib. Jadi ketika permintaan seorang hamba terhadap Shiratal Mustaqim adalah posisi permintaan ini adalah ajallal matalib. Permintaan yang paling mulia, linaili asrafil mawahib, demi mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia pula, yaitu surga. Jadi derajat permintaan yang paling tinggi di hadapan Allah adalah bukan meminta rezeki, bukan meminta jodoh, tetapi meminta hidayah taufik. Untuk mendapatkan sesuatu yang paling tinggi derajatnya itu surga Allah Azza wa Jalla, Shiratal Mustaqim, jalan menuju surga. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan seorang hamba begitu saja tanpa mengajarkan caranya. Jadi Allah Tabaraka wa taala mengajarkan cara bagaimana meminta sesuatu yang hebat, yaitu surga atau Shiratal Mustaqim ini. Allah ajarkan kepada hambanya. Bagaimana cara mengajarkannya? Kata Ibnu Qayyim adalah dalam surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah ini dibagi dua. Ya, dibagi dua. Pertama bentuknya pujian, muqaddimah, dan yang kedua doanya. Nah, sebagaimana telah kita pelajari bersama, ya antum semuanya sudah tahu, pokoknya doa itu adabnya tidak langsung kita minta, ya Allah berikan aku jodoh, ya Allah berikan aku rezeki, tidak sopan. Nah, minta hidayah pun tidak langsung, ya Allah berikan aku hidayah, tunjukkan aku kepada jalan yang benar, tidak. Tetapi ada muqaddimah yang Allah ajarkan. Apa muqaddimahnya itu? Adalah alhamdu wassana wattamjid. Ya, alhamdu sana tamjid, kemudian menyebutkan urgensi pemurnian ibadah dan tauhid. Baru setelah itu meminta hidayah kepada Allah Tabaraka wa taala. Apa buktinya? Pertama, hamba memuji Allah Tabaraka wa taala dengan asma dan sifatnya. Ya, atau bertawassul dengan asma dan sifatnya. Misalnya ada ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Ar-Rahman. Ar-Rahman nama dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat rahmah. Ar-Rahim juga sama. Kemudian ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, ini tsana, pujian dari hamba kepada
Ini sebagai adab kepada Rabb-nya, yaitu segala puji bagi Allah. Ini sifatullah azza wa jalla, Rabbul alamin. Ini juga sifat rububiyah Allah azza wa jalla. Nah, kemudian setelah itu baru menyebutkan ubudiyah. Tawassul kedua. Tadi tawassul dengan asma dan sifatnya, mulai dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rabbul alamin, ya, dan Alhamdu. Nah, yang kedua adalah di dalam konten muqaddimah itu, ya, muqaddimahnya adalah tawassala ilaihi bi'ubudiyyatihi wal isti'anati bihi subhanahu, memurnikan peribadatan, tidak boleh syirik, kemudian juga memurnikan pertolongan hanya pada Allah tabaraka wa taala, tidak bergantung pada selain Allah azza wa jalla. Apa buktinya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami beribadah. Jadi kami tidak beribadah kepada zat selain Allah tabaraka wa taala. Ada, ya, makhluk Tuhan-Tuhan, tetapi tidak hak. Yang hak hanya Allah tabaraka wa taala. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami meminta ampun. Nah, ini seorang hamba banyak yang tidak sadar bahwa itu adalah permintaan yang paling berharga. Seandainya dikabulkan, maka tidak akan ada lagi kecemasan dalam hidupnya. Pasti dijamin sukses di dunia dan akhirat. Nah, Allahu Akbar. Baru setelah itu, setelah bertawassul dengan asma sifatnya, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, ya enggak? Nah, yang kedua tawassul dengan ubudiyahnya dan isti'anah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah itu baru meminta doanya, inti substansi daripada doa kepada hidayah itu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya. Nah, subhanallah. Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk meminta hidayah. Ya Adam, kullukum, ya ibadi kullukum dhal. Kalian semuanya adalah tidak tahu apa-apa. Fastahduni illa man hadaitu, kecuali aku yang memberikan hidayah, tunjuk pada orang tersebut. Fastahduni, maka kalian mintalah hidayah kepadaku. Nah, hajat kita kenapa sangat darurat kepada hidayah tiap waktu, ya. Bahkan paling tidak 17 kali minta hidayah, adalah karena Rasul sendiri, syabab, para tulab dan talibat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, Rasul sendiri meminta hidayah senantiasa pada Allah Subhanahu wa taala dalam doa yang masyhur, misalnya Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, berikanlah kami hidayah, taufik, kemudian juga ketakwaan dan afaf, penjagaan diri daripada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga Imam Muslim meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat malamnya, ya, itu meminta dengan doa yang istiftah, misalnya Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ardh alimul ghaib wa syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhthalifun ihdini. Kata Nabi dalam selasa doanya ini, ihdini, tunjukilah kami kepada apa-apa yang diperselisihkan dari yang hak. Subhanallah, Nabi sendiri. Subhanallah. Bagaimana kita, ya, yang seolah-olah kita ini terbebas ataupun aman daripada fitnah atau godaan, senantiasa bisa di jalur siratal mustaqim. Tidak, syabab. Kita tidak boleh merasa aman. Nabi Adam alaihissalam itu nabi. Apakah dia aman dari godaan syaitan? La. Ya, kata Nabi SAW, la taqrabu hadhihi syajarah. Kemudian syaitan atau iblis ini menggoda dia sampai terjerumus, sampai dikembalikan atau dikeluarkan dari jannah. Itu sebenarnya ibrah bagi kita. Nabi saja Adam alaihissalam tergoda iblis, meminta hidayah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita seorang yang lemah, ya, di lingkungan yang sekarang subhanallah, yang dunia ini sudah sempit, mendekat semuanya, maksiat sudah ada di lerung-lerung, kemudian bukan di belokan jalan lagi, bukan di gang lagi, tetapi sudah masuk ke kamar kita masing-masing dan bahkan masuk ke dompet kita atau di saku kita. Ketika begitu klik, kita antara dua pilihan, maksiat kah, ibadah kah, Quran kah, apakah gambar yang tidak jelas dan sebagainya. Allahu Akbar. Kalau kita tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, mata kita akan melihat yang haram, telinga kita akan mendengar yang haram. Terus kita itu hamba lemah, ya, lemah fisik dan lemah jiwa. Makanya minta kepada yang maha kuat.
al-qawi al-matin Allah tabaraka wa ta'ala. Syabab, bahwasanya selain daripada Rasul sendiri yang meminta hidayah, kenapa kita meminta terus kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah tersebut? Karena Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya zat yang mampu untuk memberikan bimbingan hidayah. Ya. Misalnya dikatakan dalam ayat Al-Qur'an Al-Karim misalnya wa yahdi man Allah tabaraka wa taala memberikan hidayah, petunjuk kepada siapa saja ya. Wa yahdi man yasha'u ila sirati al-mustaqim. Kemudian wa huwa alladzi hada sa'irul khalq, kata sebagian mufassir bahwasanya yang dimaksud ayat ini adalah Allah tabaraka wa taala memberikan hidayah kepada seluruh makhluknya, minal hayawan sampai kepada binatang, ila masalihaha, kepada kemaslahatannya. Binatang juga tahu apa yang harus dimakan ya. Misalnya ayam tidak mungkin makan kerikil, dia akan memilih yang pantas, yang layak dia makan seperti biji-bijian ataupun serangga dan sebagainya. Nah, ini hidayah. Dan wa alhamaha kaifa tatlubur rizq. Nah, bagian daripada hidayah Allah terhadap para hewan adalah Allah mengilhamkan kepada hewan-hewan berupa cara mencari rezeki. Ya enggak? Subhanallah, alladzi a'ta kulla syai'in khalaqahu tsumma hada. Yang Allah Subhanahu wa taala zat yang memberikan segala sesuatu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan berikan hidayah petunjuknya. Hidayah ini ada dua ya, atau hidayah mana yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Ternyata ada dua ya. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratal mustaqim. Allah lah yang memberikan hidayah bagi orang yang beriman kepada siratal mustaqim. Nah, Allah membimbing kepada jalan yang benar. Wa kafa bi rabbika hadiyan. Wa man yudlil fala hadiyalah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa saja yang Allah kehendaki untuk mendapat hidayah, maka tidak ada orang yang dapat membentungnya. Pasti orang tersebut dapat hidayah. Dan sebaliknya, barang siapa yang sudah Allah sesatkan, maka minta kepada Allah agar tidak disesatkan. Berapa ribu ustaz, berapa ribu kiai, berapa ribu doktor dalam dirasat dalam keilmuan Islam misalnya untuk menerangkan, memahamkan seorang, kalau Allah tidak menghendaki hidayah pada orang tersebut, tidak akan menjadi seorang mukmin yang baik. Nah, para mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa macam hidayah. Ya, dikatakan oleh Al-Qurtubi rahimahullah bahwasanya al-huda hudayan. Huda ini ada dua. Pertama adalah huda dalalah, yang kedua adalah huda ta'yid wa taufik. Atau istilah Ibnu Katsir misalnya dalam tafsir surah Al-Fatihah ada dua ya, hidayah irsyad ya, ada hidayah irsyad ataupun dalalah, ada hidayah taufik. Tapi di sini Qurtubi mengatakan huda dalalah. Jadi petunjuk menerangkan kepada orang lain, menjelaskan kepada orang lain. Dan ini hidayah yang dibawa oleh para nabi dan orang-orang yang mengikuti jejak nabi dalam menjalankan dakwah tauhid. Termasuk kita bisa memberikan hidayah kepada diri kita sendiri, tapi bukan hidayah taufik, bimbingan, keimanan dan sebagainya, tetap dalam istiqomah dalam Islam, tetapi hidayah penerangan bahwa akidah itu ini yang benar, bahwa syirik ini ada yang salah, adalah detailnya seperti ini, bahwa bid'ah itu seperti ini, adalah sunnah ini seperti ini, salah ini seperti ini, fisk, kefasikan ini seperti ini. Nah, para nabi bisa memberikan hidayah, tapi hidayahnya adalah hidayah dalalah. Hatta ustaz atau diri kita bisa memberikan hidayah kepada diri sendiri dengan baca, ya, dengan baca tafsir, tadabbur, memberikan hidayah kepada anak kita, kepada teman kita, kepada istri kita, tapi bukan hidayah yang kedua. Ini hidayah hanya menjelaskan ilmunya seperti ini, penjelasannya seperti ini hak, ini adalah batil. Walikulli qaumin had wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Wahai Muhammad, engkau sungguh bisa memberikan petunjuk pada jalan yang lurus. Tapi di sini adalah dalalah, hidayatul dalalah wa da'wah wa tanbih. Hidayah berupa dakwah, kemudian pencerahan kepada manusia. Yang kedua adalah huda ta'yid wa taufik. Petunjuk berupa bimbingan dari Allah tabaraka wa taala. Dan ini alladzi tafarrada bihi tabaraka wa taala. Hanya Allah yang mampu untuk memberikan hidayah bimbingan tersebut. Hatta Nabi alaihi wasallam tidak bisa membimbing ataupun memberi taufik keimanan kepada para pamannya banyak yang kufar. Hanya beberapa saja, Al-Abbas misalnya, Hamzah ibn Muthalib. Yang lainnya seperti Abu Jahal, ya, kemudian juga Abu Talib sendiri yang mendukungnya dalam dakwah tidak mendapatkan hidayah Islam.
Nah, Nabi sendiri tidak bisa. Nuh kepada anaknya tidak bisa. Nah, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, innaka la tahdi. Kalau tadi innaka wa innaka la tahdi. Terus sekarang innaka la tahdi, kamu tidak bisa memberikan hidayah, bimbingan kepada man ahbabta, orang yang engkau cintai sekalipun. Nah, ada beberapa jenis hidayah di sini, syabab, disebutkan oleh Al-Fairuz Abadi bahwasanya hidayah Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk manusia ini ada 4 macam, ya. Tadi secara umum, yang pertama ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah al-hidayatul lati amma biha kullu mukallafin minal aqli wal fitnati wal ma'arif ad-daruriyah. Jadi hidayah pertama adalah hidayah yang menyeluruh kepada seluruh mukallaf, yaitu berupa akal, ya. Orang kafir diberi akal, diberi hidayah akal. Kita juga muslim diberi hidayah akal, sama-sama diberi akal. Kemudian fitnah, kecerdasan, kemampuan mengetahui sesuatu yang darurat. Bal amma biha kulla syai'in. Nah, yang tingkatan pertama ini bahkan segala sesuatu diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah, ya. Hasabah timalihi. Tadi ayat tadi dikatakan maksudnya Rabbunal ladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Allah yang menciptakan, kemudian Allah pun juga memberikan hidayah kepada sesuatu tersebut. Yang kedua, syabab, yang kedua, tingkatan kedua, tadi kan seluruhnya umum. Yang kedua adalah al-hidayatul lati ju'ilat lin-nasi bidu'aihi iyyahum ala alsinatil anbiya wa inzal Qur'an wa nahwi dzalik. Yaitu hidayah yang dibawa oleh para nabi, ya. Yaitu hidayah dalalah tadi. Nah, termasuk penerus dakwah para nabi pun mereka bisa memberikan hidayah. Atau yang istilah Qurtubi tadi hidayah dalalah. Yang ketiga, syabab, al-thalith adalah at-taufiq alladhi yakhtassu bihi man ihtada. Ini taufik yang hanya didapatkan oleh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri hidayah. Jadi yang Allah tidak beri hidayah tidak mendapatkan hidayah taufik ini. Tingkatan ketiga dari hidayah. Walladzina ihtadau, orang-orang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah, petunjuk yang taufik, zadahum huda. Allah tambah hidayahnya. Jadi hidayahnya ditambah oleh Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, diberikan hidayah untuk beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan memberikan petunjuk pada hatinya. Yang keempat, tingkatan yang keempat, sebab adalah al-hidayah fil akhirah ila jannah. Nah, ini yang paling berharga, yaitu petunjuk yang Allah berikan atau bimbingan di akhirat. Dibimbing, seorang hamba ini dibimbing untuk masuk surga. Allahu tabaraka wa ta'ala yang memiliki ini saja, ya. Seperti dalam Al-Quran misalnya, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kami tidak akan sampai kepada sini kecuali Allah tabaraka wa ta'ala yang memberikan hidayah. Nah, ini surat Al-A'raf. Dan hidayah ini tadi tingkatannya ini memang subhanallah, seorang mukmin ini dapat keempat-empatnya, ya, keempat-empatnya. Seorang orang kafir hanya pada ini saja, pada hidayah 2 saja, ya, berikan akal dengan pikiran. Kemudian mungkin mereka sempat mendengar hidayah irsyad atau hidayah dalalah dari para nabi dan para dai fisabilillah. Tapi mereka tidak mendapatkan hidayah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Taufik ini mahal. Nah, taufik ini mahal. Nah, sebab di antara pentingnya hidayah itu adalah al-hidayatu tajurrul hidayah. Jadi kalau kita sudah mendapatkan hidayah, Allah akan berikan hidayah yang lain. Jadi hidayah menarik hidayah yang lain. Kalau sudah satu hidayah dapat, maka akan menarik hidayah ketiga, keempat selanjutnya. Walladzina ihtadau zadahum hudan wa atahum taqwahum. Allah akan berikan ketakwaan, berikan kesolehan dan sebagainya setelah seorang diberikan hidayah oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, syabab, ini ada tanbih, ya. Ada tanbih bahwasanya kita sebagai orang biasa, siapa sih kita? Bukan nabi, bukan siddiqin, bukan para sahabat, bukan alim yang subhanallah wara. Kita ini merasa aman daripada ketergelinciran. Ini bahaya, syabab. Jadi kita ini tidak apalagi di zaman fitnah sekarang, ya. Badiru bil a'mal, yang Nabi SAW memerintahkan kita untuk segera beramal
fitanan, karena banyak fitnah di lingkungan kita, godaan handphone, godaan sosmed, godaan hembusan daripada paham-paham sesat, kemudian hembusan lagi dari pembawa dakwah propaganda kepada penyimpangan fitrah seksual, misalnya kepada LGBT ke banyak sekarang yang itu semuanya di blow up lewat iklan-iklan, lewat sajian-sajian yang mengarah kepada itu. Ya, laki-laki misalnya dibuat semulus mungkin. Sudah begitu di make up, ditambah bibir yang merah, kemudian sebagai kayak anting dan sebagainya, sehingga orang itu akan samar, ini laki-laki apa perempuan, ya kan? Laki-laki tidak boleh berpakaian kemudian berpenampilan seperti perempuan dan sebagainya. Nah, sekarang sudah banyak sekali, belum lagi aliran-aliran sesat, paham-paham yang menyimpang daripada pemahaman yang benar, radikalisme dan sebagainya yang tidak sesuai dengan daripada bimbingan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, Ibrahim alaihissalam, syabab, Ibrahim alaihissalam ini senantiasa meminta hidayah agar dia tidak terjerumus pada syirik. Ya, misalnya ujdubni wa baniya an a'budul asnam, ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Padahal kita tahu Ibrahim alaihissalam betapa kuatnya dalam memegang tauhid, bahkan dilemparkan ke api pun yang begitu besar tidak goyah sama sekali. Kemudian dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya, padahal dari dulu tidak punya anak. Ketika sudah tua renta baru punya anak, disuruh sembelih, tetap tegar. Dengan itu, dengan ketegarannya tetap minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita? Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam juga seperti itu, ya. Dan ini para ulama mengatakan bahwasanya misalnya orang-orang yang mukmin takut terjerumus pada munafikan, dia tidak merasa aman dari munafik. Misalnya nih, kata para ulama, fala ta'manu asyirk, ya, wala ta'manu nifaq. Jangan engkau sekali-kali aman dari godaan kesyirikan dan aman dari godaan tidak terjerumus pada kemunafikan. Nah, idla ya'manu nifaq illa munafik. Karena tidak akan merasa aman dari kenifakan kecuali dia munafik. Ya. Wala yakhafun nifaq illa mu'min. Tidak ada yang takut kenifakan, kemunafikan kecuali orang mukmin. Jadi orang mukmin itu akan senantiasa khawatir bahwa dirinya terjerumus pada kesatan, kenifakan, kekufuran. Nah, kalau seorang yang tanda-tanda bahwa dia mendapatkan hidayah, itu dia akan merasa khawatir bahwa ini saya di jalan hidayah apa tidak, bukan ragu ya, tapi kekhawatiran, takut terjerumus ataupun terbelokkan daripada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita takut bahwasanya kita ini atau khawatir terhadap penifakan atau penyimpangan daripada siratal mustaqim dari hidayah Allah, itu sebenarnya tanda baik bahwa kita ini sedang berada dalam karunia hidayah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Umar bin Khattab kita misalnya kita pungkas dengan perkataan Imam Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tidak ada yang meragukan keimanan beliau, ketegasan beliau sampai beliau mendapatkan gelar Al-Faruq. Itu karena tegasnya, saking selektifnya terhadap yang hak, ya, terhadap yang hak. Kemudian syaitan karena ketegasannya, kalau berpapasan dengan Umar bin Khattab, kata Nabi, ya ibn al-Khattab, law salaka asy-syaitanu fajjan. Kata Nabi SAW, seandainya engkau berpapasan dengan syaitan, kemudian syaitan berjalan di jalanmu, maka lasalaka fajjan ghair fajjik. Jadi syaitan ini akan mencari jalan selain jalan yang engkau lalui ini. Saking haibahnya tinggi, karismanya tinggi. Takut syaitan terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian infaknya, jihadnya fi sabilillah sudah tidak diragukan, keimanannya pun tidak keragukan. Dan beliau subhanallah dengan ini tetap khawatir bahwa dia terkena nifak. Allahu Akbar. Kita aman. Allahu Akbar. Dan misalnya ketika beliau akhir hayatnya pernah bertemu dengan sahibus sir Nabi SAW, yaitu Hudzaifah ibn Yaman. Sahibus sir itu adalah pemegang rahasia Nabi SAW. Banyak pemegang rahasia yang sahabat yang lain tidak tahu. Hanya dia yang tahu. Nabi memilih Hudzaifah. Nah, Hudzaifah ini syabab punya list daftar orang-orang munafik. Nah, orang munafik.
Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendekat beliau. Termasuk dia juga tidak diberitahu siapa-siapanya orang-orangnya, tapi kata Umar bin Khattab kepada Hudzaifah, apa yang dikatakan? Anshudukallah, demi Allah, beritahu aku gitu ya. Hal sammani laka Rasulullah, ya, ma'aman samma minal munafiqin. Apakah pernah ataupun ada namaku nyelip di list orang-orang munafik ini yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai orang munafik? Wahai Hudzaifah, faqala Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, maka Hudzaifah menjawab, la, tidak, wala uzakki ba'daka hada, aku tidak menyucikan ataupun merekomendasikan menganggap seorang suci ya ba'damu, setelahmu selamanya. Artinya engkau tidak termasuk orang tersebut. Segitu khawatirnya Umar bin Khattab dari penyimpangan dari jalan yang lurus. Allahu taala a'lam bissawab. Maka setelah itu Umar bin Khattab merasa tumaninah ya dalam hatinya. Nah, Allahu akbar. Ini subhanallah, Allah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga hati kita, dibimbing kepada jalan yang lurus, yaitu jalan surga Allah Tabaraka wa taala, Shiratal Mustaqim, yaitu jalan yang Nabi tempuh, yang sahabatnya tempuh, orang-orang soleh tempuh, para siddiqin tempuh, para syuhada tempuh. Jadi kita meminta terus karena kita adalah makhluk yang lemah, oleh karena itu minta kepada Zat yang qawi, yang maha kuat dan metin dan kokoh untuk memberikan kekokohan hati kita, jiwa kita, keislaman kita meniti jalan Shiratal Mustaqim. Allahumma hdina wa yassiril hudalana wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau memang banyak kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kami ucapkan kepada Ustadz Yusuf Abu Salman yang telah memberikan nasihat dan ujangannya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang tadi beliau sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, dan tentunya yang paling penting adalah kita amalkan dan kita dakwahkan ya pada saudara-saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita, dan lain sebagainya. Baik, di sesi yang kedua ini kami undang kepada seluruh teman-teman untuk berpartisipasi dalam sesi diskusi tanya jawab. Jika ada pertanyaan ya, kami undang untuk terlebih dahulu raise hand atau angkat tangannya, atau juga bisa yang malu bertanya lewat lisan, silakan kirim pesannya di kolom chat, nanti kita akan bacakan jika waktunya memungkinkan gitu ya. Jadi sekali lagi kami undang kepada seluruh teman-teman yang mau bertanya atau diskusi pada kesempatan malam hari ini sesuai dengan tema kita ya, yaitu tentang masalah hidayah. Bertanya Ustaz. Muhammad Yasin. Oke, silakan Pak Muhammad Yasin. Ustaz. Saya luar biasa Ustaz. Pertanyaan ini Ustaz, itu apakah selain doa untuk bisa mendapatkan hidayah Ustaz, ya, apa sesuatu selain doa untuk mendapat hidayah Ustaz? Kemudian yang kedua Ustaz, bagaimana supaya kita selalu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang ketiga Ustaz, bagaimana seorang kafir bisa dikatakan mendapat hidayah sedangkan dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala Ustaz? Ya. Syukran Ustaz. Ya, pertanyaan yang bagus, sebenarnya berkaitan ya. Langsung saja ya, langsung berinteraksi. Oke. Paling pertama memang doa ya, permintaan seorang hamba, karena doa adalah ibadah itu sendiri. Karena kita tahu bahwa kita itu lemah ya, gampang tergoda, banyak luput dari ilmu. Makanya yang pintas adalah minta langsung pada Allah Azza wa Jalla. Nah, dan agar diijabah doa, enggak ada syaratnya ya, tidak memakan haram, kemudian pakaian yang haram dan sebagainya, itu adalah salah satu penghalang daripada doa. Kalau kita, makanya sebelum meminta ihdinas siratal mustaqim, jalan yang tadi dijelaskan ya, siratal mustaqim, dia memuji Allah Tabaraka wa taala,
kemudian mengikhlaskan peribadatan, memurnikan peribadatan dan permohonan kepada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah membersihkan dari hal-hal yang berbuat syirik, berbuat maksiat, agar permohonan siratal mustaqim itu segera dijabah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang selain doa ya kita melalui belajar ilmu, pentingnya hidayah, kemudian din secara keseluruhan, karena di din ini, di agama yang benar ini banyak sekali dalalah. Kan tadi dua ya, ada jenis dua hidayah. Pertama hidayah dalalah ataupun huda dalalah, yang kedua adalah hudayah ta'yid dan taufik. Nah, huda dalalah, hidayah petunjuk penerangan ini berupa ilmu pengetahuan dan sebagainya, ini bisa banyak didapat ya dari Nabi, dari hadis Nabi, kemudian dari kitab-kitab, dari ceramah-ceramah, dari nasihat teman yang saleh, kemudian dari ustadz. Itu adalah hidayah dalalah. Adapun hidayah taufik tadi yang kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ketiga, ini tadi katanya bagaimana seorang kafir mendapatkan hidayah. Nah, hidayah di sini maksudnya bukan hidayah taufik ya. Hidayah kan ada dua. Ya, secara umum hidayah dalalah berupa penerangan atau ilmu, yang ini dibawa oleh Nabi SAW, bisa dilakukan oleh Nabi dan orang-orang yang mengikuti Nabi SAW. Kita bisa memberikan hidayah kepada siapapun. Nah, kemudian taufik ini tidak sembarangan, atau bukan tidak sembarangan lagi, hanya Allah yang miliki. Tidak bisa Nabi sendiri kepada pamannya tidak bisa memberikan hidayah taufik ini. Nah, adapun yang pembahasan tadi yang hidayah itu ada 4 tingkatan. Tadi kan tingkatan pertama Allah memberikan hidayah itu maksudnya bimbingan berupa fitrah, akal. Ini umum. Seperti halnya rezeki. Rezeki kan diberikan umum, bebas dia. Kepada siapa saja, baik orang munafik, orang kafir, orang muslim, orang mukmin, yang fasik, semuanya Allah beri rata rezeki. Siapapun, ada yang sedikit dan banyak, muslim juga ada yang sedikit, kafir ada yang banyak, begitu juga sebaliknya, muslim ada yang banyak, kafir sedikit. Nah, begitu juga hidayah akal. Betapa banyak orang-orang kufar, non-muslim, mereka otaknya brilian, menemukan banyak penemuan yang hebat. Seandainya dia mendapatkan hidayah taufik, subhanallah. Bagi yang penemu misalnya penemu lampu pijar, penemu mesin dan sebagainya, pahalanya luar biasa. Tapi di hadapan Allah itu semuanya tidak berpahala. Hanya saya di dunia mendapatkan pujian dan sanjungan dari orang karena manfaatnya. Tapi di akhirat tidak ada sama sekali. Nah, yang dimaksud adalah hidayah secara umum. Bahkan hewan pun diberikan hidayah akal. Bukan hewan, bukan akal ya, tapi insting. Ya, bisa membedakan mana yang membahayakan dia dan mana yang tidak berbahaya bagi hewan tersebut. Nah, itu yang dimaksud ya. Jadi orang kafir pun sebagaimana rezeki Allah berikan hidayah yang tingkatan pertama itu. Bahkan hewan, bukan hanya manusia. Nah, adapun hidayah taufik Allah berikan hanya bagi orang mukmin. Apalagi hidayah di akhirat menuju surga Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak didapatkan oleh orang kufar. Saya kira jelas ya. Hidayah di sini maksudnya macam yang atau tingkatan yang pertama tadi. Nah, bukan hidayah taufik bimbingan kepada iman. Nah, dan orang kafir dalam perjalanan hidupnya bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki orang tersebut mendapatkan hidayah Islam. Banyak orang kafir secara lahir ketika dewasa mendapat hidayah Islam. Nah, Allahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair. Selanjutnya ada Bu Anissa. Ya, terima kasih Pak Muhammad Yasin. Ya, baik. Selanjutnya ada Bu Anissa Fitri dan Bu Anggiani Melisa yang sudah mengantri untuk bertanya jawab. Saya persilakan terlebih dahulu Bu Anissa. Silakan Bu Anissa Fitri. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Afwan izin bertanya. Ya, silakan. Di sini saya teringat tentang Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Itu yang artinya itu Allah tidak akan membebani seseorang melainkan kesanggupannya ya Ustadz. Dan di sini juga saya pernah mendengar semakin dekatnya kita dengan Allah, maka semakin banyaknya surat-surat cinta Allah yang akan kita lalui. Itu seperti ujian ataupun cobaan ya Ustadz. Ya. Nah, begini Ustadz, manusia kan memiliki permasalahan hidup masing-masing yang seolah-olah itu tiada habisnya ya Ustadz.
Di sini juga ada yang berhasil melewati masalah itu dengan mudah, namun tidak ada sedikit pun yang bisa melalui kesulitan itu, ada juga yang sedikit melaluinya, Ustadz. Nah, di sini saya ingin penjelasan tentang masalah yang sedikit bisa dilalui, Ustadz. Itu kan seperti bisa kita lihat banyaknya bunuh diri karena menghadapi tidak sanggup menghadapi masalah tersebut ya Ustadz. Atau ada juga Ustadz yang murtad dan ketika ditanya mengapa sampai seperti itu, namun selalu mereka itu mengatakan Allah tuh tidak bisa memberikan solusinya. Allah tidak pernah adil memberikan ujian yang tidak disanggupin. Jadi mereka akan mengambil jalan yang tidak biasa, Ustadz. Nah, itu seperti jalan yang keluar agama. Nah, seperti itu sih, Ustadz. Pertanyaan saya, kenapa bisa seperti itu, Ustadz? Dan yang kedua, ketika kita mendapat ujian, seakan-akan tidak bisa lagi dilalui, Ustadz. Apa yang harus kita lakukan agar ketika mendapat masalah tersebut bisa meningkatkan iman kita, Ustadz? Iman kita kan kadang turun, kadang naik, Ustadz. Syukran, Ustadz. Panjang. Silakan, Ustadz. Oke. Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran misalnya, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki untuk mendapatkan hidayah, maka Allah akan berikan hidayah ini tanpa ada seorang pun yang dapat membendung hidayah tersebut. Begitu juga sebaliknya, ketika orang Allah sesatkan seorang hamba, Allah tidak akan ada seorang pun yang dapat menunjukinya kepada hidayah, sekuat apapun orang tersebut. Dan ini murni hak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan semuanya pilihan kepada hamba, jalan, dan bahkan ilmunya melalui para rasul, melalui kitab-kitabnya, bahwasanya sikap yang bijak atau sikap yang baik untuk menghadapi masalah ini seperti ini. Ya enggak? Dari ucapan kita harus banyak memuji pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari keyakinan mestinya kita harus yakin dan harus tahu bahwa takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala ini telah diatur dari Lauhul Mahfuz, bahwa kita suatu saat akan celaka, misalnya kecelakaan, suatu saat kita akan mendapatkan musibah ini, suatu saat akan itu, maka kita harus tahu dan kita pun harus beriman pada takdir tersebut, dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan contoh sebelum kepada para manusia secara umum, orang awam seperti kita yang lemah iman, terkadang lemah segalanya, fisik juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh kepada para rasul mereka, pada rasulnya. Ya, para rasul itu adalah orang yang paling berat menerima cobaan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh juga ibrah pada kita bahwa ujian yang dihadapi oleh para nabi ini berat sekali, tetapi mereka dengan beratnya beratnya ujian dan musibah, mereka sedikit pun tidak bergeming hidayahnya kepada jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana misalnya para nabi, misalnya Nabi SAW pertama kali dakwah ke Taif, bukannya berhasil dakwahnya, maksudnya bukan gagal, maksudnya tidak mendapatkan sesuatu yang diharapkan, malah diusir, kemudian bahkan dilempari sampai kaki mulia beliau berdarah. Nah, kalau kita tanpa beriman bahwa ini adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini adalah ujian bagi saya, seandainya saya bersabar pahalanya besar dan sebagainya. Nah, ini akan frustasi. Ya, akan frustasi. Nah, ini subhanallah, di antaranya adalah iman pada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa segala sesuatu sudah ditetapkan ya di Lauhul Mahfuz. Nah, yang kedua, bahwasanya kita sebagai sikap kita sebagai mukmin itu adalah husnudzan pada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita beriman bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang Allah tentukan itu buruk bagi hambanya. Semuanya baik. Makanya kan Nabi SAW pernah mengatakan, ajaban li amirul mu'min, inna amruhu kulluhu khair. Jadi seorang mukmin ini, apapun yang dia terima dari takdir Allah itu semuanya baik bagi dia.
Ketika diberikan keburukan dia bersabar, ketika diberi kebaikan nikmat akan bersyukur. Nah, ini mungkin yang dapat disampaikan. Yang kedua tadi terkait apa ya? Saya tangkap ini, saya lupa itunya. Apa tadi banyak seperti misalnya tadi gimana tadi yang keduanya saya lupa, itunya ketangkep, bukan ketangkep, lupa. Kenapa seperti yang murtad itu Ustaz bisa terjadi gitu Ustaz? Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan segala sesuatunya dari apa sebelum diciptakan langit dan bumi, termasuk masirah ataupun hasil akhir daripada manusia, ya, akhir daripada manusia. Ini Allah sudah menentukan dia itu ke neraka ataupun ke surga. Tetapi melalui perjalanan yang tidak langsung seperti itu. Sebagaimana hadis Nabi SAW banyak yang atau ada yang misalnya hadis yang mengatakan maksudnya ada orang yang la ya'malu bi amali ahli jannah hatta yakuna bainahu illa dhira, sampai jarak di antara dia dan surga itu adalah satu jengkal misalnya. Dia beramal-amal surga terus, ibadah, kemudian berdakwah, kemudian meniti jalan sunnah. Terkadang dia terpeleset kemudian melakukan perbuatan amalan yang buruk, karena dia buruk, kemudian amalan ahlu an-nar, kemudian masuk neraka tersebut. Ada juga kebalikan. Kenapa bisa terjadi juga gitu? Logikanya dibalik. Ada orang yang dari dulunya beragajul, tidak pernah sholat, bahkan dia adalah seorang yang non-muslim, yang makan yang haram, khamr, daging babi dan sebagainya. Ternyata ketika dewasanya diberikan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, masuk Islam dan jadi orang yang paling taat. Ya kan? Ini murni Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha tahu tentang hidayah tersebut. Jadi kita sebagai manusia, sebagai mukmin tidak heran dengan orang yang senantiasa lurus kemudian akhirnya murtad. Nah, sebagaimana halnya kita tidak boleh heran ketika Allah menakdirkan ada seorang yang dari awalnya lurus terus, orangnya tidak benar terus, tidak lurus, bahkan kufar, sebelumnya kafir, akhirnya mendapatkan hidayah Islam di akhir hidupnya. Nah, inilah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada seorang atau kepada makhluknya ini an-najdain, fahadainahu an-najdain, kami berikan hidayah berupa petunjuk, ya, berupa petunjuk pilihan ini adalah yang benar, silahkan kamu ambil itu, dan ini adalah yang salah, silahkan kamu ambil itu, tapi dengan konsekuensinya, masuk neraka dan sebagainya, ya. Jadi kemauan Allah Subhanahu Wa Taala itu bagi dua. Pertama, iradah syar'iyah, secara syar'i Allah tidak menyukai kebodohan, tidak menyukai kemurtadan, tidak menyukai kemunafikan, tidak menyukai hal yang buruk. Tetapi secara kauni di antara manusia pasti akan ada yang tergoda oleh syaitan iblis yang jauh ataupun keluar daripada jalan yang lurus tersebut. Jadi secara global tidak ada yang terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadilannya, ya, dengan keadilannya Allah akan memberikan punishment, iqab bagi orang yang tidak mau menuti jalan siratal mustaqim. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah membeberkan penjelasannya bahwa siratal mustaqim ini seperti ini, mengikuti Nabi, mengikuti sunnah, beribadah dan sebagainya, bergaul dengan orang yang baik misalnya. Nah, dengan fadlnya, dengan kemurahannya, dengan kelebihannya, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pahala bagi orang-orang yang berjalan di atas siratal mustaqim. Terkait dengan ayat tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dalam surah Al-Baqarah ayat 200 sekian ini, Allah tidak akan memberikan beban kepada hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini yang dasar yang harus kita yakini. Seberat apapun seorang hamba diberikan ujian, itu pasti sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini biasanya orang yang tersesat jalan ini dibalik logikanya. Jadi dari awal sudah suudzon pada Allah, suudzon, buruk sangka pada Allah. Nah, Allah tidak adil. Ini ucapan yang tidak mungkin. Allah menyifati dirinya dengan sifat yang adil, Rahman, Rahim. Tidak mungkin ada yang zalim. Inni haramtu dzulma 'ala 'abdi.
aku tidak sudah mengharamkan kezaliman pada al-nafsi, pada diriku. Mungkin pernah dengar ya, yang lahirnya 80-an atau pemuda 90 atau 2000-an ya, pernah mendengar syair takdir memang kejam. Takdir memang kejam, tidak mengenal perasaan. Itu dinyanyikan oleh penyanyi yang terkenal ya, masyhur di kita. Ini banyak diprotes, termasuk oleh para ulama di Indonesia yang memprotes syair tersebut sehingga syair ini dirubah. Dan ini ungkapan-ungkapan yang salah gitu ya. Inilah yang mungkin yang membuat seseorang ini tidak diberikan petunjuk oleh Allah Taala. Dari awal sudah berburuk sangka bahwa ujiannya ini tidak adil. Kenapa tidak misalnya kita tabrakan? Kenapa tidak orang lain yang tabrakan itu? Kenapa saya? Nah, ini kenapa? Justru Allah Maha tahu hikmah daripada musibah, dari cobaan yang Allah timpakan kepada kita itu, di baliknya pasti ada hikmah. Nah, Oke, mungkin itu yang sementara ini bisa sampaikan sebagai pendekatan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan menyesatkan seorang hamba itu biasanya oleh bima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Jadi karena mereka sendiri menempuh ataupun menyikapi takdir tersebut atau ujian tersebut dengan salah, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak tetapkan dia dalam hidayahnya yang lurus, tidak tetapkan dalam istiqomahannya, tidak sabarkan dia dalam menjalani itu. Karena dari awal sudah buruk sangka, kemudian tidak menghormati Allah Subhanahu wa taala, menyangka bahwa takdirnya tidak adil dan sebagainya. Ini jelas bisa menggelincirkan seorang dari hidayah yang yang lurus. Allahu taala a'lam. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan Bu Anissa Fitri. Terakhir mungkin Ustaz dari Ibu Anggiani Melisa. Silakan Bu Anggiani. Ya Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, keimanan itu kan naik turun ya Ustaz? Ya, apakah itu pula dengan hidayah Ustaz? Kalau keimanan itu naik turun, apakah hidayah juga seperti itu Ustaz? Lalu Allah itu apakah Allah memberikan hidayah taufik itu kepada seluruh manusia, terlepas nanti dia itu akan beriman atau tidak? Ya. Iman, sudah pertanyaan seperti itu ya? Ya Ustaz. Ya betul. Iman menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ketika seorang ini melakukan ibadah ataupun ketaatan, imannya otomatis akan bertambah. Semakin dia banyak melakukan ketaatan, akan bertambah dan bertambah. Semakin dia kurang dari ketaatan, melakukan kemaksiatan, ini akan berkurang imannya. Sehingga ini ada lowit. Sorry, kebaca. Nah, ini semakin jauh dari Allah, dari ketaatan, maka akan turun imannya. Nah, itu juga adanya iman itu karena ada hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan hidayah ini kalau dirinci tergantung pada amalan-amalan tersebut. Misalnya hidayah Allah berikan hidayah kita untuk sholat berjamaah. Seorang bersolat berjamaah. Kemudian memberikan hidayah yang lain, yaitu hidayah sholat nafilah, sholat witir, sholat tahajud dan sebagainya. Ya, kalau rinci memang ada keterkaitannya ya. Kemudian juga ketika kita berbuat maksiat, tidak beriman takdir, melakukan banyak maksiat, Allah akan palingkan dari hidayah yang benar. Ya kan? Begitu memang Allah Ta'ala alam seperti halnya dalam keimanan juga ya. Artinya berbanding lurus dengan keimanan. Karena iman itu timbul atau ketaatan itu timbul karena hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang tadi yang terkait dengan hidayah orang kafir ya? Tadi gimana? Sorry, Afwan. Diulang pertanyaan yang kedua yang terkait dengan hidayah orang kafir, Taufik. Ya Ustaz, apakah Allah memberikan semua manusia itu hidayah taufik, terlepas nanti dia akan beriman atau tidak? Iya Ibu. Ini Ibu sepertinya belum secara sempurna menangkap dari pembagian hidayah taufik dan hidayah dalalah. Hidayah dalalah atau hidayah berupa pencerahan, berupa penerangan, penjelasan daripada yang hak dan yang batil, iman dan kufur, ini seluruh umat manusia. Yang kafir muslim mendapatkan hidayah itu. Sebagaimana orang kafir mendengarkan ceramah, melihat kitab suci,
mendengarkan berita bahwa Islam itu adalah benar dan sebagainya, itu adalah hidayah bagi mereka. Adapun taufik Allah pilih. Allah pilih, ya. Allah pilih, tidak semua manusia ini mendapatkan hidayah taufik. Hidayah taufik hanya bagi orang mukmin saja. Ketika dia beriman, ketika dia melakukan amal soleh, berarti dia mendapatkan hidayah taufik. Ketika seorang enggan atau tidak mau masuk Islam, berarti dia tidak mendapatkan hidayah taufik. Dan ini memang sudah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi khalaqakum faminkum mu'minun wa minkum kafir. Allah yang menciptakan kalian, di antara kalian ada yang beriman, ada yang kafir. Dan ini ujian. Kalau iman semuanya, buat apa ada seruan untuk beriman kepada Allah? Ya, tidak mungkin. Ini suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini rahasia diciptakannya iblis, laknatullah alaihi. Ini sebagai ujian. Untuk meninggikan derajat siapa yang bekerja keras, siapa yang berupaya untuk melewati rintangan-rintangan yang dihadapi tersebut. Semakin dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rintangan apapun akan Allah mudahkan untuk dilaluinya. Semakin dia jauh daripada Allah, maka rintangan-rintangan tersebut akan sulit dilalui oleh hamba tersebut, bahkan hamba tersebut terjatuh dari ke dalam rintangan tersebut, sehingga dia tidak bisa eksis, tidak bisa melanjutkan keimanannya, sehingga jadi murtad, ada yang putus asa, ada yang tadi bunuh diri, ya, yang tadi disinggung oleh penanya. Jadi kesimpulannya bahwasanya hidayah irsyad, hidayah penerangan berupa ilmu, sampainya dakwah itu berlaku bagi seluruh umat manusia, mukmin, kafir, orang mana saja, benua mana saja. Nah, kalau hidayah taufik itu hanya tidak mungkin didapat kecuali oleh orang beriman saja. Allah taala alam. Nah. Wah, Masya Allah. Ada yang mau bertanya lagi? Masih ada waktu, Ustaz? Kira-kira, Ustaz? Satu lagi deh. Satu lagi? Ya, satu lagi. Ya. Satu lagi ya, terakhir ya. Terakhir Pak TB Syihabuddin, silakan Pak TB. Ya. Halo, Pak TB. Suaranya nggak kedengeran, Pak. Suaranya ya. Tidak muncul suaranya nih. Tidak muncul suaranya. Oke. Iya, mohon maaf nih Pak TB ya. Iya. Suaranya belum terdengar. Terdengar ya, terdengar. Tidak ya, tidak terdengar saat ya. Tidak terdengar. Baik. Belum terdengar. Nah. Baik, mohon maaf Pak TB Syihabuddin karena suaranya tidak terdengar, jadi kita cukupkan untuk sesi diskusinya ya. Mungkin terakhir Ustaz bisa memberikan kalimat penutup atau closing statement, silakan. Ya, bahwasanya saya para mahasiswa, tulab dan thalibat, semua yang ada di muka bumi ini yang masih hidup, ini butuh sekali terhadap hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah ini kalau kita sadar di setiap salat kita akan menangis pada Allah Subhanahu wa taala dan jadi orang yang paling membutuhkan hidayah tersebut. Jadi kita sebagai hamba yang lemah meminta terus pada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hidayah bimbingan taufik ya, hidayah taufik, karena kita terkadang membaca banyak ilmu ternyata hidayah taufiknya belum diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih berbuat maksiat, sehingga kita masih melakukan pelanggaran karena taufiknya ini belum banyak, belum kuat dari Allah Tabaraka wa taala. Maka kita mintalah kepada Allah satu-satunya zat yang dapat memberikan hidayah taufik tersebut. Allah taala a'lam. Nah. Ya, baik. Terima kasih Ustadz, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas waktu dan ilmu yang sudah di-share kepada kami semua. Kami doakan semoga Allah memberikan kesehatan buat Ustadz dan keluarga. Amin. Dan semoga Allah berikan keberkahan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabb. Mari sama-sama kita tutup majelis ini dengan hamdalah dan kafarat majelis ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa yakum.